Halo, what's up everybody? Bertemu lagi dengan saya Arta Cipta, tentunya masih di Vespa Lawang Sewu. Dan kali ini kita akan memasuki, Anda bertanya, kita menjawab. Kita sudah mengadakan Q&A di Instagram kita di Vespa Lawang Sewu, IG-nya. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik yang akan kami jawab nanti. Semoga jawabannya itu memuaskan dan tidak menambah pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke. Yang pertama datang dari Audra Wahyu. Min, Vespa yang kencang tanpa di-upgrade apa ya? Ini nih pertanyaan menarik nih. Sebenarnya lucu juga sih kalau masih ada yang bertanya kayak gini, cuman tetap saya jawab. Vespa yang kencang tanpa di-upgrade ya Vespa Spartan 200cc ya kan, ya biar bagaimanapun juga tetap menang cc, dan dari gigi rasionya pun beda. Untuk jalanan trek-trek panjang pasti istimewa, nggak usah di-upgrade juga udah kenceng abis. Ya mau gimana lagi, 200cc, lainnya kan 150cc. Cuman ya kalau menurut saya pribadi, minusnya dari Vespa Spartan itu kalau dinaikin, kalau menurut saya itu keder, istilah Jawanya itu keder, getarannya terlalu tinggi. Jadi mungkin kalau saya pribadi kurang nyaman ya, kurang nyaman untuk jarak jauh kalau pakai Vespa Spartan. Di samping itu juga konsumsi bahan bakarnya juga semakin boros daripada Vespa-Vespa standar yang 150cc maksudnya. Cuman kalau untuk kategori Vespa 150cc yang menurut saya paling kencang dan paling yahut untuk touring itu ya Vespa Strada. Kalau menurut saya loh, Strada yang sudah CDI, yakni yang Strada Aom, itu menurut saya sudah nyaman dan enak banget. Apalagi kalau kaki-kakinya di upgrade ring 10, itu nggak usah diapa-apain. Juga treknya itu panjang, nafasnya panjang, tenaganya juga oke. Terus bensin, konsumsi bahan bakarnya juga nggak terlalu boros. Itu ya Mas Audra Wahyu. Untuk selanjutnya ada Iqbal Aditya Pratama. Vespa yang cocok untuk yang baru main Vespa. Vespa apa ya Min? Ya kalau menurut saya Vespa yang sudah CDI. Vespa yang sudah CDI karena kenapa? Karena yang namanya sudah CDI otomatis mengalami pergeseran atau pergerakan teknologi yang semakin baik juga. Yang namanya Vespa eksklusif, Excel itu kan paling enak. Ya paling nyaman kalau menurut saya Vespa Excel, karena tinggal double starter aja, nggak usah capek-capek ngengkol. Terus Vespanya juga usianya belum terlalu tua, apalagi kalau Vespa yang Vespa Excel di atas tahun 2000 tuh yahut banget lah. Itu buat para pemula. Untuk Vespa klasik, kalau Vespa Matic ya nggak usah diomong, semuanya juga nyaman banget kalau naik Matic kan, ya kan. Ibu-ibu di pasar aja udah nyaman banget, apalagi yang baru-baru anak-anak muda yang mau main Vespa itu pasti yoi banget kalau Vespa Matic. Lalu ada Myroom Semarang. Min, Vespa 2 tak yang nyaman menurut Mimin buat touring yang tipe apa ya? Kalau saya pribadi, saya paling nyaman sama Vespa PX eksklusif, karena ya itu tadi, mesinnya juga udah oke, untuk konsumsi bahan bakar juga udah irit, terus juga tahun muda. Ya kalau nggak eksklusif ya Excel gitu aja sih. Cuman karena Vespa itu kan yang dinilai adalah segi keklasikannya, jadi saya nggak terlalu suka sama yang double starter. Kalau saya pribadi lo nggak tahu sama temen-temen, jadi saya lebih memilih Vespa eksklusif itu. Cuman sayangnya Vespa eksklusif itu joknya masih pisah. Itu coba kalau diganti jok panjang yang bahannya per, apalagi yang bahannya lebih bagus, itu pasti lebih nyaman dikendarai jarak jauh. Itu enak banget. Kalau bahan yang joknya pisah itu kan bahannya plat, terus biasanya rata-rata kalau dinaikin pasti turun dan nggak ngeper sama sekali karena udah usia kan.
saran saya sih lebih baik diganti yang jok panjang berbahan per. Mungkin teman-teman bisa ambil contoh jok bawaan Vespa Spartan, itu juga nyaman dan Yahut banget lah, jos. Lalu selanjutnya ada Rapli PMBD. Menurut pandangan admin Vespa Extreme gimana ya? Ya ini pertanyaan yang paling menarik dan paling krusial kalau menurut saya pribadi. Kalau saya pribadi menanggapi Vespa Extreme itu sah-sah aja dan gak ada masalah kalau memang ekstrimnya itu bener dan sesuai di jalurnya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Cuman kalau mohon maaf ekstrimnya ekstrim sampah, ya menurut saya kurang setuju. Karena satu, tidak safety, lalu yang kedua mengganggu pengendara lain. Kan soalnya kalau ekstrim sampah pasti panjang dan lebar banget, terus ya menurut saya kurang nyaman dikendarai aja sih. Mungkin saya dulu memang pernah main ekstrim sih, saya memang jujur aja pernah main ekstrim, cuman saya belum sempat main sampah sih, dan puji Tuhan belum sampai ke mainan sampah. Cuman ekstrim yang bodi panjang trickle juga udah pernah. Cuman saya dalam pandangan saya pribadi, saya naik Vespa ekstrim itu karena jujur aja karena pengen dipandang dalam tanda kutip wah. Dalam tanda kutip wah itu menurut versi pemikiran saya, nggak tahu teman-teman. Kalau teman-teman bilang itu seni, daripada sampean temen-temen itu nyentelin botol bekas, kaleng bekas, itu lebih baik kalau didaur ulang yang lebih bisa berguna. Kan ada tuh kadang gini, bro, kita bawa Vespa ekstrim, kalau ketemu sampah di jalan kita cantol-cantolin ke Vespa, nanti kalau butuh uang buat makan atau buat beli bahan bakar kita bisa jual ke tukang pengepul rosok. Kalau menurut saya salah sih, kalau menurut saya salah. Ya tukang bersih-bersih itu ada sendirilah. Kita penyuka Vespa, penghobi touring, dan tolong dengan sangat jangan samakan Vespa kita itu dengan tempat sampah. Nggak apa-apa kalau memang teman-teman mau ambil sampah di jalanan yang masih bisa berguna, misalnya kaleng bekas atau botol bekas atau kardus-kardus, tapi tolong kalian daur ulang. Seperti halnya contohnya kan ada tuh banyak di media-media sosial yang bikin dari botol bekas itu dibuat Vespa mini, atau kaleng bekas itu dibuat Vespa mini. Itu akan menjadi menambah daya tarik dan menambah nilai jual barang sampah itu sendiri. Terus barang-barang plastik itu cobalah dibuat untuk tas atau hiasan-hiasan untuk Vespa, sampah-sampah plastik itu kan bisa juga. Jadi daripada teman-teman tempel-tempelin botol-botol yang nggak karu-karuan itu, cobalah tempel-tempelin hiasan atau apa. Jadi itu nilainya pasti lebih tambah dan lebih enak dilihat aja. Dan jangan lupa kalau memang teman-teman main Vespa ekstrim, jangan lupa untuk tetap safety riding. Harus wajib safety riding. Lampu depan belakang wajib dipasang, terus spion buat bisa melihat kanan atau kiri yang di belakang itu. Jadi nggak, kalian tetap aman, pengendara lain juga nyaman gitu loh. Dalam arti kata ya saya memang pecinta Vespa kan, tapi kadang kala kan kalau saya bawa mobil terus di jalanan yang gelap, contohnya aja di daerah mau ke Jawa Timur, Alas Ngawi itu kan jalannya itu kan gelap banget. Itu saya pernah waktu ada satu acara Vespa di Jawa Timur, itu saya naik mobil karena saya mau jualan ya, saya mau dagang, nggak mungkin saya bawa Vespa, otomatis kan dagangan saya masukin mobil di box, mobil box itu kenceng saya. Dan tiba-tiba itu ada motor sampah ekstrim yang nggak pakai lampu sama sekali, otomatis saya sendiri yang nyetir malam otomatis kan kaget gitu loh. Seterang-terangnya lampu mobil itu pasti kalau dalam itu pasti ada jaraknya juga kan. Cobalah teman-teman kasih lampu penanda aja yang depan sama belakang, itu pasti lebih safety dan lebih nyaman
untuk dikendarai teman-teman sendiri ataupun pengendara lain. Kita mencoba untuk saling menghormati pengendara lain juga, kan kita nggak sendiri kan di jalan, cobalah kita hormatin. Itu yang saya naik mobil pick up box, itu belum lagi yang bis-bis atau truk-truk gede-gede yang pandangannya itu terbatas untuk yang di bagian bawah. Kadang kecelakaan yang sering terjadi seperti itu, rata-rata teman-teman Vespa Extreme nggak pakai dalam arti penerangan yang safety. Itu menurut saya sih nggak masalah, Vespa Extreme nggak masalah ya. Seperti Indonesia ini banyak beragam suku, agama, budaya, bangsa, nggak masalah. Tapi cobalah kita yang lebih safety, ekstrimnya dibikin lebih nyeni dan lebih oke. Contoh aja seperti Vespa Tank itu juga oke juga kan. Terus ada Vespa Extreme yang modelnya chopper atau bobber, itu oke juga kan dilihat dan safety juga. Kalau mau pakai sespan ya sespan yang nyaman, terus nggak terlalu ceper atau nggak cuman rangka-rangka aja. Itu kan kalau teman-teman itu pasti capek, aku yakin itu pasti capek dan lama banget. Terus nggak tenang juga kalau di jalan kan, selalu dikejar-kejar sama pihak aparat atau polisi lalu lintas. Itu ya jawaban saya mengenai Vespa Extreme. Lalu selanjutnya ada Yos, menurut admin Vespa yang paling rare apa? Kalau menurut saya pribadi, Vespa yang paling rare itu yang masuk di Indonesia ya, yang masuk di Indonesia. Kalau kita ngomongin yang di luar kan banyak banget, ada yang prototype, ada yang nggak masuk Indonesia. Kalau menurut saya V30 karena tahun tua. V30 itu rare banget. Terus kalau small frame yo SS90 itu idola banget lah. Suatu saat semoga saya bisa mendapatkan Vespa itu. Amin amin. Lalu selanjutnya ada Simbok Potret 296. Kenapa harus Vespa, Kak? Ya karena ini sesi pertanyaan tentang Vespa. Kalau sesi pertanyaan tentang motor matic, ya baru deh motor matic itu ya. Anak Simbok Potret 96. Jos. Resaci, oli samping yang recommended buat Vespa. Kalau saya oli samping yang recommended pakainya Idemitsu. Kalau saya pribadi saya lebih suka pakai Idemitsu, itu kekentalannya itu lebih pas dan di mesin juga nggak terlalu panas. Terus di busi itu juga nggak ngupil kalau kita terlalu banyak. Kalau kita buat touring jarak jauh kan memang oli sampingnya harus banyak, itu nggak ngupil. Jadi kalau saya lebih cocok Idemitsu. Kalau memang nggak lagi bokeh atau nggak ada duit, coba aja pakai Mestrania 2T, itu oke juga kok, harganya lebih murah. Tapi ya kalau kita kebanyakan ngasihnya itu agak ngupil, jadi lebih sering dicek di businya. Tapi kalau untuk jarak jauh sih saya kadang juga pakai Mestrania 2T, itu lebih adem di mesin itu ya. Terus selanjutnya pertanyaan dari sebentar, kenapa Vespa semakin mahal? Ya karena Vespa adalah barang klasik. Ya tahu sendiri kan, barang klasik itu tidak diproduksi lagi. Jadi ya produksinya ya sudahlah, cuman di tahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu kalau Vespa kan nggak diproduksi lagi. Yang kalau diproduksi lagi ya namanya bukan Vespa klasik. Itulah kenapa Vespa semakin mahal, karena juga semakin kesini kan semakin langka. Banyak yang Vespa yang nggak layak pakai, seperti contohnya decknya udah pada kropos, terus mohon maaf kena kecelakaan atau kena apa-apa yang nggak mungkin kita bisa perbaikin lagi. Ya itu, jadi Vespa menambah daya tarik dan pasti semakin mahal. Di samping itu juga bentuknya yang menurut saya sih fashionable banget, yang nggak bakal habis ditelan oleh zaman. Itu unik, lucu, gemesin, dan top banget lah itu.
Oke, mungkin itulah beberapa pertanyaan Q&A yang ada di Vespa Lawang Sewu. Untuk yang lainnya memang nggak kami sebutkan, mohon maaf yang tidak kami sebutkan karena memang kurang layak aja untuk ditanyakan di Q&A Vespa Lawang Sewu. Jika ada penambahan atau pengurangan atau uraian yang kurang jelas, bisa teman-teman tulis di komen. Lalu buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan juga share ke media sosial teman-teman kalau memang video ini berguna. Tetap jaga selalu Vespa kalian, rawat selalu Vespa kalian, karena bervespa kita bahagia. Terima kasih, bye bye, goodbye, jos.